sebut aja laporan tugas P3 gitu, kemudian judulnya langsung apa, gitu ya. Kemudian ada nama dan NRP mahasiswa. Nah, kemudian jangan lupa departemen itu namanya Mechanical Engineering Department, kemudian fakultasnya ya, jangan sampai kalian salah, FTIRS ya. Nah, jadi FTIRS ya, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem gitu ya. Oke, tahunnya 2021. Sekira itu ya. Nah, isinya adalah pendahuluan ya, latar belakang. Nah, kemarin kalian sudah bercerita macam-macam latar belakangnya ya. Coba belajar menulis karena mungkin ini adalah awal dari cara belajar penulisan sebelum Anda TA, atau mungkin sudah jalan TA-nya, bisa dipakai sebagai latihan. Kemudian dari latar belakang kira-kira apa masalahnya yang Anda ketemukan, nah itu ceritakan sedikit. Kemudian batasan masalahnya, kalau ada batasnya, kalau tidak ada ya skip saja. Kemudian tujuan pengembangan produk kalian apa ya, saya kira kalian sendiri punya masing-masing tujuannya untuk dalam rangka apa gitu ya, silakan. Nah, kemudian yang kedua, tinjauan pustaka, mungkin ini tidak terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak ini sudah jadi ini nanti jadi TA ya. Nah, namun demikian silakan yang punya dasar-dasar teori atau tinjauan pustaka yang dibutuhkan untuk melengkapi itu silakan. Kemudian yang penting sekali adalah produk existing ya, produk yang sudah ada dan yang akan dikembangkan. Nah, kalian bisa aja mengambil beberapa produk existing ya, jadi bisa 5 dan sebagainya, nanti akhirnya dipilih salah satu untuk dijadikan referensi kan gitu ya. Nah, jadi makin banyak Anda mengetahui produk existing, tentu saja nanti ada cerita-ceritanya ya, jadi bukan hanya gambar aja dipasang, tetapi ada ceritanya. Artinya kalian bisa menganalisis atau melihat, atau bahasa ininya mungkin bahasa kerennya analisis dari sebuah produk yang dikembangkan, kemudian kira-kira manfaat atau keunggulannya di mana, kemudian kita tidak nyebut kerugiannya atau kejelekannya, jangan ya. Jadi kita sebut saja manfaatnya apa, kemudian nanti salah satu Anda pilih dari sekian produk existing yang Anda temukan, baik di internet, di jurnal, atau di buku, atau di mana. Kemudian nanti akan jadikan satu referensi pada saat Anda melakukan pengembangan atau pemilihan konsep ya. Jadi yang kedua ini penting karena kita ingin menganalisa produk orang lain ya. Jadi atau produk yang sudah pernah kalian kembangkan dulu, atau rencanakan dulu, atau bahkan buat dulu, tetapi sekarang ingin dikembangkan seperti apa, itu juga boleh ya. Jadi nanti dianalisa sebisa-bisa kalian ya, makin dalam analisanya makin bagus sebenarnya. Namun demikian nanti karena ini adalah tugas mata kuliah, mungkin poin-poinnya saja ya. Nah, kalau kalian mau banyak juga tidak masalah, yang penting tidak sampai menghabiskan waktu untuk mempelajari mata kuliah yang lainnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini kemarin kan sudah mengembangkan konsepnya seperti apa. Nah, kemudian ini Anda memilih. Nah, dalam pengembangan biasanya mahasiswa itu masih belum bisa banyak menuliskan ceritanya ya. Dan kalian ini sudah semester 6 atau semester 7 atau bahkan mungkin semester 8, maka harapan saya kalian juga sudah bisa bercerita apa konsep kalian seperti apa, cara kerjanya bagaimana gitu ya. Nah, sehingga nanti tidak hanya gambar saja, tetapi juga ada cerita atau keterangan-keterangan atau yang kita sebut dengan uraian atau penjelasan dari masing-masing konsep ya. Jadi belajar ini ya, nanti saya juga akan melihat Dek, kalau menulis itu begini ya. Jadi
mohon ini dianggap sebagai latihan untuk menulis TA supaya lebih bagus atau lebih mudah dibaca orang lain. Nah, isi bab 3 itu adalah pertama list of requirement. Nah, itu yang sudah Anda tulis kemarin atau presentasikan, kemudian nanti ditulis dalam sebuah laporan pakai Word ya. Pakai Word, kemudian sehingga Anda butuh tabel dan sebagainya ya. Nah, tadi saya sebut konsep referensi harus ada. Konsep referensinya misalnya Anda pada saat menjelaskan di bab 2 itu lebih dari 3, 4, atau 5 produk. Nah, sekarang yang Anda pilih itu seperti apa? Nah, itu bisa dimasukkan di bab 3. Jadi konsep referensinya dengan mengambil gambarnya, barangkali terus ada penambahan-tambahan cerita ya, silakan. Kalau tidak ada, diulang sedikit ceritanya supaya tidak gambarnya sendirian ya. Kalau gambar sendirian itu tidak ada baik untuk dilaporkan. Jadi ada gambar, ada keterangannya. Nah, setelah itu Anda akan menjelaskan konsep alternatif yang Anda tawarkan seperti apa, dilengkapi dengan cara kerja atau barangkali uraiannya ya. Nah, setelah itu Anda memilih konsep. Nah, karena ini adalah tugas mata kuliah dan konsep tidak perlu banyak ya, misalnya 2 atau 3 kemarin ya, bahkan ada yang 4. Nah, itu langsung saja masuk ke pemilihan konsep dengan cara scoring ya. Jadi scoring ya. Nah, konsep alternatifnya ini saya tulis morfologi chart. Morfologi chartnya mungkin ini di depan sih ya, di atasnya. Sorry, saya ini dulu. Ini saya ambil dulu. Nah, ini bisa model kombinasi ya. Ada kombinasi. Kalau belum saya jelaskan, nanti saya jelaskan model morfologi ya. Morfologi model morfologi atau akan memberikan opsi-opsi ya, opsi-opsi yang seperti apa yang Anda tulis kemarin ya. Yang kombinasi itu bagus juga, tapi ini banyak ininya, ceritanya panjang ya, silakan. Atau kalau kalian tidak bisa, jadi saya langsung sebut dalam jadi konsep alternatif, terus secara ini yang tidak ada kombinasi, tidak ada ini, langsung ya, jadi langsung membuat konsep tanpa menggunakan model sebelum model di atas gitu ya. Jadi Anda tidak pakai morfologi, tidak pakai kombinasi, jadi langsung dari list of requirement kalian membuat konsep langsung ini ya. Kalau boleh saya sarankan sih jangan yang ini ya. Jadi kalau bisa sih model morfologi, supaya kalian terbiasa memakai katalog ya. Tapi kalau toh tidak ada katalognya, ya barangkali digambar-gambar dikit, kemarin nggak ada kolom-kolom, di kolom-kolom tertentu digambar ya, sebisa kalian juga tidak masalah, supaya manfaat mata kuliah ini nanti terasa sekali pada saat Anda melaksanakan kegiatan di masyarakat ya, misalnya bekerja ya. Saya save dulu. Nah, kemudian pemilihan konsep ya, screening atau scoring. Jadi kalian tidak usah pakai ini, jadi langsung scoring karena jumlahnya kan tidak banyak. Kalau screening itu kita lakukan penyaringan dulu beberapa konsep dengan
model atau dengan kriteria yang berbeda, ya. Kriteria dari screening adalah plus minus nol gitu ya. Nah, sedangkan scoring itu memakai nilai. Jadi scoring ini ya, nah ini nih ada nilainya 1, 2, 3 sampai 4 sampai 5. Sedangkan screening Anda hanya menyebut plus, minus, dan nol. Nol artinya sama, plus artinya lebih baik, kemudian minus artinya lebih jelek. Gitu. Ya, dalam screening aja. Jadi artinya penyaringan. Secara cepat Anda bisa tahu, oh kekurangan sini, kelebihan sini, atau kesamaannya sini, maka nanti yang plus paling banyak yang mana itu adalah konsep the first ranking atau ranking pertama, kemudian berikutnya seterusnya berdasarkan jumlah plusnya. Ya. Itu adalah screening. Nah, Anda bisa mungkin baca kalau sudah beli buku atau lihat bukunya Ulrich, ya, Ulrich demikian. Nah, kalau scoring sudah kalian lakukan kemarin, saya kira tidak masalah. Ya. Hanya saja sekali lagi saya ingatkan bahwa referensi skornya selalu sama dengan 3. Ya. Jika 3 kali berapapun, kalau 100% pasti total nilainya adalah 3. Nah, setelah itu, setelah pemilihan, maka Anda akan muncul, Anda dapatkan sebuah konsep terpilih. Ya. Jadi, nah konsep terpilih ini ada namanya sebenarnya perwujudan desain, tetapi saya tidak memaksa kenal khusus karena perwujudan desain itu agak membutuhkan waktu banyak. Tetapi jika kalian suka menggambar, maka perwujudan desain sebenarnya adalah menggambar konsep-konsep tadi yang Anda pilih tadi, ya, dengan skala, dengan dimensi yang sebenarnya. Kemudian mengganti, ya, pada saat Anda menggambar konsep itu mungkin terlalu tipis atau terlalu tebal atau bengkok dan sebagainya. Nah, pada saat mewujudkan konsep terpilih tersebut itu sudah detail atau dari the last ini version, ya, versi terakhir dari gambarnya. Nah, pada saat Anda menggambar sketsa secara detail ini, maka kalian juga sudah tahu cara melepasnya seperti apa, cara memasangnya seperti apa, atau cara merakitnya seperti apa, itu sudah muncul di situ. Ya, seperti kemarin kalau nggak salah, siapa Ihsan apa istilahnya itu yang drone itu bagaimana merakitnya itu bisa diceritakan pada saat setelah konsep terpilih ini. Ya. Nah, kemudian saya akan mengajak Anda masuk ke Rula. Nah, hari ini saya ingin mengajarkan Rula, ya. Rula ini adalah sebuah mungkin kalau kita sebut dengan kelebihan dari mata kuliah ini di ITS, ya, dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain di perguruan tinggi lainnya di Indonesia, belum memanfaatkan ini sebagai bagian dari pengembangan atau perancangan produk. Ya, kalau di UI namanya perancangan mekanisme, kalau di TB namanya perancangan elemen, ya. Kemudian kalau di UGM namanya perancangan saja kalau nggak salah. Tempat-tempat lain segera itu mengacu banyak kepada ITB, ya. Di ITS saya menyebutnya perancangan dan pengembangan, karena kalau perancangan saja nanti kesannya adalah sangat desain. Ya. Nah, kalau pengembangan, kalian sudah bisa memasukkan ide-ide dari customer atau ide-ide orang lain, sehingga konsep yang Anda kembangkan itu memang sudah diinginkan tidak hanya oleh Anda sendiri, tetapi juga oleh orang lain. Ya. Dan itu sangat bermanfaat untuk perancangan dan pengembangan produk di masyarakat, ya. Apalagi nanti kalau Anda kerja di bagian-bagian ini, dia akan terasa sekali bagaimana Anda melaksanakan desain yang acceptable dari aspeknya atau dari cara pandangnya customer, ya.
Nah, customer itu siapa? Customer itu bisa saya pimpinan kalian pada saat bekerja, atau teman, atau siapa yang memesan, itu adalah customer. Ya. Jadi oleh karena itu maka penting memahami secara umum, ya. Ini kalau hubungannya dengan manusia maka ada rulanya. Itu kira-kira itulah ya. Dan jika Anda bisa dalam memahami Katia, itu akan sangat berguna lagi, ya. Dan saya tidak bisa memaksa sedikit karena pandemi, ya, jadi agak terbatas. Tapi saya berharap tetap kalian bisa melaksanakan atau mempelajari Katia, sehingga rula ini tidak hanya bisa dihitung secara matematik atau sistem gitu, tapi juga bisa dimodelkan dalam software Katia, ya, dan itu jadi menarik, ya. Nah, itu salah satu yang perbedaan dari mata kuliah ini, atau saya sebut dengan desain produk di ITS dengan tempat-tempat lain di Indonesia. Oke, kemudian perancang komponen. Nah, karena kalian orang mesin, jadi saya minta kalian juga tetap merancang komponen secara umum. Ya, syukur-syukur kalian bisa melaksanakan ini. Jadi ada nomor bagian produk, ya, jadi nomor bagian, nama-namanya apa saja. Kemudian jika Anda bisa software, kan Katia juga bisa, ANSYS bisa, mungkin SolidWorks atau Inventor juga bisa melakukan analisa tegangan dengan simulasi, ya. Nah, kalau manual biasanya Anda akan banyak waktu sekali, ya. Nah, syukur-syukur kalau Anda bisa mengkombinasikan manual dengan simulasi, itu lebih bagus, ya. Tapi kalau hanya bisa karena terbatasnya waktu, Anda menjelaskan dengan simulasi saja, namun tetap simulasinya dijelaskan, ya, apa artinya katakanlah Anda menganalisa tegangan dan merahnya seperti apa, kenapa di situ tegangan kritisnya dan sebagainya, itu perlu Anda lakukan, ya, karena Anda orang mekanikal. Nah, jika akhirnya, ini adalah secara jika dalam analisa terlalu ada perubahan-perubahan dimensi akibat adanya gaya-gaya yang pada saat Anda melakukan atau membuat konsep itu belum masuk atau belum dihitung, dan muncul perubahan dimensi, perubahan material dan sebagainya, maka akan muncullah desain akhir atau yang kita sebut dengan technical drawing, ya. Desain akhir atau final drawing yang memang sudah final, yang bisa dikirimkan ke bagian produksi, ya. Nah, ini agak detail, ya, sifatnya, namun jika kalian bisa masuk sini, saya silahkan, ya. Nah, kemudian rancangan proses manufaktur, Anda sudah menulis di list of command bisa di manufaktur. Saran saya tetap Anda coba kira-kira secara umum proses manufaktur yang bagian yang dikembangkan itu kira-kira seperti apa, ya. Mungkin tidak usah semuanya, secara umum saja, garis besarnya saja. Misalnya kalau baut, ya tidak usah diceritakan baut diproses dengan bubut, itu saya kira sekarang sudah bisa dipastikan itu pasti proses bubut, ya. Oleh itu maka, dan itu sudah standar, jadi Anda tidak harus menulis bubut proses manufaktur baut adalah dengan bubut, ya. Itu saya kira itu tidak perlu, ya. Yang penting-pentingnya saja. Namun demikian kalian harus tahu bagaimana cara membuat produk-produk tersebut, karena nanti kalau Anda kerja itu akan banyak berguna. Nah, saya juga punya bagian di buku saya, itu ada namanya Design for Assembly dan Design for Manufacturing. Itulah bagian-bagian untuk pengembangan sebenarnya, ya. Jadi pengembangan produk, gimana Anda mengembangkan supaya lebih murah, ya. Di list of requirement kan kalian memberikan
harga produksi terjangkau, harga prosesnya tidak mahal dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari DFM dan DFA. Ya. Hanya saja mungkin tidak perlu detail karena kalau detailnya adalah mahasiswa yang mengambil tugas akhir, misalnya saya berikan di situ. Ya. Nah, bagaimanapun kalian harus bisa menutup tugas kalian dengan kesimpulan, dan jika ada saran silakan. Jika tidak ada, tidak apa-apa, hanya kesimpulan saja. Dan karena ini adalah laporan akademik atau ilmiah, maka jika ada lampiran, ya, kemudian daftar pusaka atau referensi-referensi yang Anda ambil, baik berupa buku, berupa jurnal, berupa informasi dari internet, wajib Anda ambil atau tulis di dalam daftar pusaka, ya. Jadi misalnya Anda download hari ini, apa judulnya, di download hari ini dari www ini, jadi sumbernya harus ada, ya. Itu artinya kalian tidak ngambil punyanya orang tanpa menyebut sumbernya, ya, karena itu adalah etika ilmiah. Oke. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan silakan dalam proses perjalanannya, ya. Kalau ada sekarang yang ditanyakan juga boleh, ya. Silakan. Sebelum kita masuk ke bagian rula. Ada pertanyaan barangkali? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi, yang untuk nomor dan komponen itu, kalau misalnya pengembangan saya itu emang cuman satu komponen, cuman jadi satu bagian utuh, gimana Pak? Jadi nggak ada beberapa komponennya gitu, nggak. Kalau penomorannya itu bagaimana Pak? Yang penting ada. Saya kira bukan satu komponen itu satu gitu deh, satu komponen, ya, baut. Baut kan sendiri, ya. Kemudian ada ring ya sendiri. Jadi jika ada bagian berarti ada nomor-nomor bagiannya, ya. Bagian satu, bagian dua. Kalau kita gambar kan nyebutnya nomor bagian, ya. Karena kasih nomor aja. Kan mungkin Anda mengembangkan hanya satu komponen. Komponen itu satu deh. Misalnya jari saya ini satu aja, gitu ya. Kalau tangan kan jarinya banyak. Ini jari sapi, kelingking dan sebagainya, ya. Jadi tidak mungkin Anda mengembangkan hanya satu komponen, pasti lebih dari satu, ya. Misalnya ballpoint, ya, ballpoint ada penutupnya, ada isinya, ada selongsongnya, kemudian ada springnya, kemudian ada pengamannya, ada pengaturnya dan sebagainya. Kan saya kira itu, ya, itu yang maksudnya, ya. Jadi nomor komponennya aja, nama apa, gitu, jelas ya? Oh, iya, baik Pak. Ya, jadi tidak usah semuanya, ya. Jadi kalau misalnya drone, ya, yang dikembangkan drone-nya, bodinya, nah bagian mananya yang dikembangkan, kan ada sayapnya, ada pengaturnya, nah itu bagian-bagian pentingnya saja dikasih nomor, ya. Jadi kalau produknya besar, ya. Kalau Anda kembangkan kayak kemarin itu sahabat Richard, misalnya mengembangkan transmisinya yang dikhususkan, ya. Yang lainnya kan sudah ada nomor sebelumnya, ya. Jadi transmisinya terdiri dari roda gigi, poros, kira-kira gitulah, ya. Mungkin bel atau apalah, gitu, ya. Secara ini aja, jadi paling enggak orang melihat, oh ini begini, gitu. Dan Anda sudah terbiasa memberikan nama kepada desain atau komponen atau bagian yang Anda gambar, ya, itu aja maksudnya, ya. Supaya jangan sampai kita menggambar tapi kita tidak pernah ngasih orang tahu namanya apa gitu, ya. Walaupun baut orang tahu, ya, tapi kan tetap kita sebut ini baut. Ada baut penutup, baut pengikat, ada baut macam-macam kan, gitu, ya. Jadi tetap Anda memberikan, walaupun itu jelas sudah bentuk dan namanya, tapi tetap Anda berikan.
Ya, itu adalah karena gambar ya. Orang kan akan membaca gambar kalian, jadi tanpa menanyakan orang tahu, oh ini gini ya. Kalau gigi misalnya ya tulis udah gigi ya. Ini nomor 1 udah gigi, nomor 2 porosnya, nomor 3 ada pasaknya. Ya, ya membiasakan saja untuk memberikan cara komunikasi lewat gambar teknik ya. Itu maksudnya. Oke, ada lagi yang lainnya? Ya, silakan. Belum kita kuliahkan. Nanti kan saya ini, ya. Nah, ya, ini kan mau kuliah dulu lah, biar ada ininya. Yang beda banget dengan teman-teman yang lain. Bukan di ITS ya, di Indonesia ya, ini yang saya maksudkan. Kalau saya sebut namanya indikator kinerja tambahan, ya. Itu artinya tambahan dari desain produk yang ada secara umum adalah di sini. Ya. Nanti rulanya nanti, ya. Nah, kita belajar rula dulu, kemudian nanti aplikasinya seperti apa. Ya. Oke, Jeffrey, ada lagi yang lain? Oke. Yang lain sudah cukup? Baik, kalau cukup, kita masuk ke rula sekarang ya. Ya supaya enteng ya. Yang kemarin yang bisa merujuk di saya nanti ada, waduh pusing ini ya. Saya kalau kuliah tambahan saya sengaja pilihkan yang agak soft tapi menurut saya sih ya soft terus kemudian menyenangkan gitu ya. Oke, saya stop share dulu. Absennya sudah saya absenkan sendiri ya. Apakah Anda datang atau tidak karena ini kuliah tambahan, saya wajib menyatakan bahwa kalian ikut gitu ya. Pikir saya daripada ngisi lagi dan sebagainya, saya sudah isi, kalian semua sudah hadir ya. Apakah kalian ada tidak, saya anggap semua hadir. Ini tambahan dari saya ya. Jadi bonus gitu istilahnya. Kalau yang nggak hadir ya sudah gitu ya, nggak masalah. Oke, kita masuk ke rula. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini sebenarnya bab 9 ya, agak jauh, tetapi saya coba ini supaya menjadi selingan itu yang tidak harus padat gitu ya. Namanya metode rula itu singkatan dari Rapid Upper Limb Assessment ya. Jadi kalau Rapid Upper Limb itu adalah bagian tubuh kita ya di atas pinggul, di atas pinggang ke atas gitu ya. Jadi upper limb namanya ya. Kalau under limb itu adalah kaki, tapi jarang orang nyebut under limb ya. Itu mesti nyebutnya leg atau foot gitu ya. Nah, rapid itu berarti secara cepat dengan posisi tertentu kita sudah bisa mengakses itu memeriksa apa ya namanya saya assessment, jadi assessment juga. Assessment itu antara memeriksa, menginventarisasi, mengindikasikan, mengverifikasi dan sebagainya, itu semua itu ya di namanya assessment ya. Jadi pemeriksaan gitu lah ya. Oke, apa itu rula, Rapid Upper Limb Assessment itu? Jika kalian melakukan kegiatan tertentu, ya jangan pikirkan produk Anda dulu ya, jadi pikirkan saja santai dulu ya. Nah, nanti di mana kita implementasikan rula ini pada produk Anda sebentar lagi atau nanti kita ceritakan. Nah, dalam assess atau memeriksa upper limb ya, maka kita punya ada 5 faktor yang berpengaruh terhadap pemeriksaan ini. Nah, kita akan memeriksa jika kita melakukan aktivitas kira-kira berisiko cedera nggak? Ya, kalau olahraga tentu saja berisiko. Nah, kalau olahraga kita tidak
melakukan assessment lagi, ya. Misalnya kalau Anda naik sepeda, tabrakan dan sebagainya kan tidak itunya. Tetapi sepeda bisa di assessment, apakah dia mendatangkan risiko apa tidak, sepedanya ya, desainnya. Nah itu yang saya sebut kita implementasikan rula ini pada desain. Nah kita lihat apa yang berpengaruh dalam melihat atau mengevaluasi ini risiko yang muncul pada sebuah kegiatan adalah jumlah pergerakan, ya. Jadi kalau Anda menggerakkan sesuatu, ya banyak sekali terus begitu rutinitas, maka kemungkinan risikonya akan muncul, ya. Kemudian kerja otot secara statik. Kerja otot secara statik artinya pekerjaan itu sangat statik, ya. Jadi misalnya Anda ngangkat atau ya diam, atau Anda diberi beban, tangannya diberi beban pada saat beban aktivitas, atau Anda membawa tas punggung, ya menyongsong tas punggung di punggung, nah itu juga namanya kerja otot statik. Jadi punggung Anda secara statik, Anda duduk gitu akan mendatangkan ini. Jadi Anda duduk pun akan ototnya bekerja, ya. Bagaimana yang ototnya bekerja kalau Anda duduk itu ada pengaruh-pengaruhnya atau ada hal-hal yang menyebabkan risiko cedera. Kemudian beban yang diterima biasanya beban dari luar, ya. Yang tadi misalnya membawa tas punggung, kemudian diberi buku referensi 2 atau 3, ya, yang satu meplu, yang satu proses manufaktur, ya berat-berat banget. Nah itu akan ada beban luar, itu namanya external load, ya, itu beban yang diterima. Kemudian sikap kerja itu biasanya adalah kita akan melihat posisi karena upper limb, maka yang akan bekerja adalah antara tangan Anda, apakah kiri atau kanan. Nah itu masing-masing bisa dihitung, ya. Bisa saja kalau orang biasa memakai tangan kanan, maka risiko cedera pada bagian kanannya akan lebih tinggi daripada bagian kirinya, ya, karena yang kanan yang bergerak. Bisa saja, ya. Nah, risiko cedera ini akan dikonversi dengan angka-angka, ya. Angka-angkanya mulai dari 1 sampai 7. Nah, nanti kita terakhir akan lihat angka-angkanya dan pengertiannya. Kemudian waktu kerja tanpa berhenti, ya. Seringkali kita mengerjakan sesuatu itu tanpa berhenti. Misalnya, kayak kuliah ini, ya. Saya ngasih kuliah, kemudian lewat Zoom, Anda juga ikuti kuliah lewat Zoom. Nah yang kita evaluasi adalah jika kita duduk dengan posisi demikian, kemudian mejanya tinggi sekian, mata melotot terus, mendengarkan dosennya mengajar, atau Anda sedang menulis, ya macam-macam, itu akan memberikan angka-angka kemungkinan untuk cedera, ya. Jadi bukan cedera itu langsung celaka, itu enggak, ya. Artinya sesuatu akan melelahkan, ya. Cedera itu bisa memberikan efek terhadap kelelahan, atau memang nanti sakit punggung lah, gitu, ya. Kayak saya ini, ya, sudah zoomnya sudah 1 tahun, sering merasakan kok punggung kok pegel, gitu, ya. Nah itu artinya apa? Memang enggak berhenti dia, ya, dari pagi sampai sore itu ngetik aja kerjanya, baca laptop aja, ya. Apalagi nanti kalau Anda suka main game dengan HP, tambah, ya. Nah, nanti cerita. Oke, apa saja langkah-langkahnya? Ada 3 langkah yang kita akan lewati atau jalani dalam mengakses upper limb secara cepat. Ya, langkah pertama adalah penilaian postur kerja tubuh. Kemudian yang kedua adalah pengelompokan nilai bagian tubuh. Ketiga adalah penjumlahan nilai total. Jadi ada langkah-langkah untuk melakukan assessment, ya. Nah, akhirnya kita akan tahu risiko cedera tubuh kita berapa. Bagian mana yang berisiko itu nanti nampak dalam assessment masing-masingnya, ya. Nah, secara keseluruhan nanti di terakhir itu di total penjumlahan akan muncul dengan bergerak seperti ini, ya, posisi tangan atau kepala seperti ini, maka akan mendatangkan risiko cedera sekian, gitu, ya.
Oke, tengok saya pelan-pelan. Nah, langkah pertama adalah penilaian postur kerja tubuh. Ya, ini saya sebutkan analisa Rula untuk grup A. Ya, ini Rula ini dikembangkan oleh Profesor dari Thomson, ya, dari perusahaan Thomson, yang namanya Profesor McTemney, ya, seorang Inggris yang mungkin ya kalau saya tidak salah itu menjadi profesor di Amerika, kemudian ahli ergonomi di sebuah perusahaan Thomson, ya. Nah, saya tidak mengganti dengan bahasa Inggris Indonesia dari bahasa Inggrisnya, ya, karena ini adalah sudah gambar beliau, jadi Profesor McAdamy sudah menggambar dengan baik. Jadi kalau Anda download lagi, yang sekarang tuh warna-warni, ya. Nah, ini akan berubah, gambarnya lebih bagus, lebih sematik. Nah, silahkan juga Anda bisa download di internet secara gratis, ya. It's free for load, ya. Yang pertama kita lihat bagian postur adalah upper arm. Upper arm berarti lengan atas, ya. Lengan atasnya ini, ya. Nah, jadi dari bahu ke lengan atas, ya. Anda lihat posisinya, ya. Jika Anda bekerja seperti 1, 2, 3 dan sebagainya sampai gambar 5, maka Anda lihat jika upper arm kalian bekerja, ya, pada saat melakukan aktivitas seperti posisi demikian antara min 20 sampai 20, jadi maju ke 20, kemudian mundur ke 20, jadi kayak melakukan baris berbaris, ya, tapi hanya sampai maksimum 20 derajat, maka nilai Anda 1, ya, upper armnya, ya. Nah, yang Anda lihat upper armnya. Kemudian jika upper arm harus ke belakang, misalnya kalian biasa ke belakangnya umumnya adalah renang gitu, ya, tapi renang tidak dihitung, ya. Jadi entah Anda melaksanakan pekerjaan ini, ya, misalnya menggerakkan sesuatu karena harus bekerja seperti ini, maka nilainya 2, yang kedua. Atau dari 20 ke 45 kalian nilainya juga 2, 3 kalau 45 sampai 90, dan jika kalian menjadi tukang pengibar bendera di MotoGP atau di Formula 1, itu Anda akan mungkin cederanya adalah nilainya 4. Cedera apanya? Cedera upper armnya, ya, tukang ngebut, ya. Atau Anda jadi wasit pembantu di lapangan sepak bola, ya. Nah, kan gitu, ya, ngebut naik gitu. Itu antara 90 ke atas, ya, tangan kalian begitu. Nah, keterangan di kiri, ya, tadi saya share, kalau itu tolong di download saja, ya. Anda juga bisa baca dengan mudah. Mohon itu add 1 itu, ya, angka 1 dengan I atau I itu mirip sekali. Jadi add 1 if the shoulder is raised. Jadi jika misalnya posisi lengan atas Anda seperti nomor 1, kemudian shouldernya, bahunya naik, entah karena apa, jadi karena memang kebutuhan kegiatan naik, maka angka ya pada posisi tersebut akan menjadi 2, 1 plus 1, ya. Dan jika, ya, add 1 if upper arm is abducted. Nah, abducted berarti ditekuk, ya. Nah, upper arm tekuk atau keganjel atau apalah, ya, terganggu oleh sesuatu pada saat Anda melakukan aktivitas, maka perlu juga ditambah 1. Apapun posisinya. Jadi posisi standarnya adalah 1, 2, 3, 4, ya. Jika Anda ada tambahan-tambahan posisi yang lain seperti yang disebutkan paling kiri itu, maka adalah tinggal tambahkan 1. Ya, kemudian subtract 1 if beyonding or supporting this weight of the arm. Jadi maksudnya jika Anda melakukan memberikan support pada arm, ya, arm Anda, maka Anda akan bisa mengurangi 1. Tentu saja posisi 1 tidak mungkin, ya. Anda akan turun gitu, ya. Yang mungkin adalah posisi 2, posisi 3, posisi 4 dan sebagainya, ya. Yang banyak adalah posisi
3 dan 4 untuk di arm, ya, ditumpu gitu ya. Nah, ditumpu jadi dia akan kurang 1 kalau ada penumpunya. Artinya sudah ada bantuan dari luar bahwa itu tidak akan angka cederanya atau angka risikonya lebih kecil lagi, ya. Subtract 1, ya. Subtract 1 if leaning or supporting the width of the arm, ya. Jadi berat armnya itu berat dengan lengan kalian itu sudah ditopang oleh sesuatu, ya. Misalnya di kursi, ya, Anda akan cek kursi. Oke. Kemudian lower arm adalah lengan ini dari siku ke bawah, ya. Jadi lengan bawah, ya. Nah, jika posisi kalian seperti 1 atau yang pertama, maka nilainya 1. Jika lower arm Anda harus bergerak, ya, naik turun seperti dari 0 sampai 60, kemudian dari ini sampai ke 100 sampai ke atas, maka dia nilai 2. Dan, nah ini dan. Add 1 if walking across the middle of the body or out of the side. Nah, ini artinya tambahkan 1 apabila lower arm Anda ini ke dalam, ya, nekuk gini, ya. Jadi ini, ya, katakan apa? Itu biasanya kalau ada orang melakukan parade, ya. Atau Anda harus mengerjakan seperti ini tiap hari atau sangat sering, gitu ya. Atau, ya, atau keluar. Nah, ini atau gini, itu sama, ya. Dia walking across the middle or out of the side. Jadi mestinya yang rata ini, kemudian Anda, kan terasa, ya, terasa akan ada tarikan, nah itu akan memberikan tambahan nilai 1. Artinya apa? Jika posisi 2 Anda lakukan, kemudian ada pembengkokan atau penarikan ke dalam, maka Anda tambah 1 sehingga posisi 2 akan jadi 3. Atau Anda keluarkan tangan Anda keluar outside, ya, dan itu akan menambahkan nilai 1. Oke. Oke. Nah, kemudian wrist itu adalah tangan, ini, ya, tangan Anda. Jadi kalau tangan Anda bekerja seperti ini, lurus, ya, dan 0 derajat rata gitu, horizontal, maka itu nilainya 1. Nah, ini 1, ya. Nah, ini, ya, nggak tahu ini gambar beliau memang ini 1, ya. 1. Jika, ya, tangan Anda harus ke sana ke sini, jadi bukan pergelangan, jadi ada pergelangan di belakangnya, ya, maka nilainya 2, ya. Jika ini, ya, ini setengah mati, ya, gerak sana gerak sini, ya, dari 15 sampai ke maksimum berapa ada ini, nah, itu nilainya 3. Dan ini dan tambahannya. Dan jika sudah selain dia bergerak naik turun, kemudian Anda ini membanting ke kiri kanan, ya. Add 1 if wrist is bent away from the middle. Jadi mestinya rata gini, tapi di gini, kita ke sana. Nah, gini, ya. Jadi banyak kombinasinya. Itu tambah 1. Ya. Apa yang tambah 1? Grup A-nya, ya. Nah, Anda ikut saja atau Anda bisa sudah buka PPT yang saya berikan, kemudian Anda bisa membaca setelahnya. Nah, kemudian wrist, jadi wrist adalah ini pergelangan secara umum 1, ya. 1 mainly in mid or ring or twist. Nah, jadi pergelangan itu memang umumnya 1, ya. Tetapi 2 nilainya at or near the end of twisting ring. Nah, jadi berat, ya. Tidak tahu Anda harus mengerjakan ini, ya, mengerjakan sesuatu, bukan lari, ya. Jadi Anda harus mengudak. Katakanlah Anda kerja di bar, ya, di bar, maksudnya di bar itu, ya, Anda ngaduk minuman atau apalah gitu, ya, atau Anda kerja di kitchen, nah, itu juga banyak pekerjaan yang mendatangkan atau mengakibatkan Anda itu risikonya tinggi, ya. Oke, jadi secara umum begitu, ya. Jadi dia nanti punya angka-angka 3 dan sebagainya. Ini angka ini
coding ya, ada coding atau menunjukkan dari posisi yang diinginkan, maka dia beri nilai sekian. Oke, nah yang banyak adalah natural untuk grup B ya. Nah ini tadi saya bilang punggung saya sakit ya, leher saya kaku dan sebagainya. Mungkin juga kalian sama ya, bendino kuliah delok iki ya, kemudian setelah kuliah Anda lihat HP, jadi selalu tengguknya itu ya tidak lurus ya. Nah jadi kalau kita lihat necknya, jadi leher kita, jika dia turun ya dari 0 ya, 0 itu artinya vertikal tegak. Oke, dengan angop ya. Kalau hari Jumat biasa cepat angop. Ya, 0 sampai 10 maka nilai 1. Jadi 0 pun 1 ya. Kalau 10 masih ada 1. Tidak ada yang nilai 0 ya. Kecuali nanti ada muscle atau kerja otot atau beban. Kalau beban tidak ada maka nilainya 0. Kalau dalam asesmen tubuh ini tidak ada, minimum 1. Kalau Anda tidur pun nilainya tidak akan kurang dari 1. Oke, jika leher kalian itu nekuk ya dari 10 sampai 20 derajat maka nilainya akan 2. Artinya risiko kerja demikian itu tinggi. Apalagi terus gini, ini kan saya nih, ya sadar tidak sadar, ya kadang-kadang memang terus gini, ya ngintip huruf atau ngintip gambar ya, atau huruf kecil banget ya, jadi ngintip gitu. Nah, ya, jadi Anda akan ini mendapatkan risiko 3. Jika kepalanya ditarik gini, ini harus Anda kok ditarik kepalanya, enggak maksudnya. Ya, artinya aktivitas Anda membutuhkan Anda harus gini. Misalnya apa? Yang banyak terjadi pada nomor 4 adalah pada ini, bengkel mobil. Ya, dia masuk di kolongnya mobil di bawah, kemudian dia memperbaiki. Nah, kepalanya gini nengok terus. Ya, nah kalau itu terus-menerus dilakukan maka akan terjadi cedera leher. Kemudian ya yang berhubungan dengan leher adalah trunk atau kita sebut dengan punggung. Ya, jika punggung kalian berdiri tegak dan sebagainya, ya entah untuk tegak gini, Anda sudah Anda tegak sekarang maka nilainya 1. Ya. Add 1 if the trunk is twisting. Jadi kalau kalian trunk kalian atau punggung kalian itu terpuntir akibat misalnya naruh barang atau meletakkan barang di kiri atau sebelah kanan Anda, maka menyebabkan kemungkinan risiko akan tambah 1 angkanya, yaitu menjadi 2. Ya. Nah hal ini banyak terjadi pada saat kalian nyetir. Maaf ya, nyetir. Ini Anda nyetir, kemudian ada barang di belakang yang Anda ambil. Nah itu ya. Nah itu bisa hati-hati kalau umur saya ini kalau tidak hati-hati bisa kejetit istilahnya. Ya, itu sudah cedera, bukan resiko lagi. Oke. Nah, kemudian jika ya add 1 if the trunk is side bending. Nah, jadi apakah ketarik gitu ke depan, ke samping, atau kemana, ada side is bending. Jadi bending ke kiri dan ke kanan. Sadar tidak sadar, ya begitulah adanya. Ya, seringkali kita tidak sadar karena kita tidak fokus ke sana, pikiran kita jauh. Oke. Nah, kemudian ada yang di tengah, one also if trunk is well supported by seated. Jadi ya kalau trunk itu duduk dengan tersupport, terjunjung ya. Pada saat ini maka nilainya 1 yang kiri ya, paling kiri. Kemudian jika trunk Anda harus tunduk 29 derajat ya, seperti saya ya, kita ngetik kan gitu ya, ngetik selalu nunduk gitu. Nah
leher, setelah itu terang juga. Nah, itu efeknya banyak. Itu akan memberikan nilai 2, 3, dan seterusnya 4. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah leg. Jadi leg ini, jadi kaki, ya, bisa dimasukkan ke dalam sebagai pertambahan. Oleh karena itu, maka nilainya dia hanya 1 atau 2. Ya, jadi apapun nilainya pasti 1 kalau dia ekonomis dan sebagainya 1. Tetapi jika ada kesalahan menyebabkan adanya kekurangan atau kelebihan, maka dia akan tambah menjadi tambah 1 lagi jadi 2. Jika leg and feet, ya, paha dan feet, kaki bawah, are well supported, ya, ada supportnya yang bagus, artinya Anda duduk, kedua kakinya tersupport, ya, satu kakinya di atas itu akan menunjukkan tidak support dan dia akan nilainya 2, ya, evenly balance posture, ya. Jadi jika tidak demikian, maka nilainya 2. Artinya kaki Anda tidak bareng-bareng, ya, yang satu naik misalnya, ya, pada saat duduk kakinya naik 1, ya, kebiasaan kadang-kadang kan capek tak naikkan kaki, padahal itu akan membuat risiko cedera. Ya, yang bagus adalah kakinya semua di bawah dengan tertumpu dengan seksama. Oke? Nah, inilah ininya, ya, nilai cara mengumpulkannya gimana, cara menghitungnya gimana. Nah, di grup A tadi ada upper arm, lower arm, waist, and wrist, itu tadi, ya. Nah, nilai-nilainya ini Anda bisa masukkan di kotak-kotak ini, ya. Nilai upper armnya berapa, lower arm berapa, wristnya berapa, wristnya berapa. Demikian pula yang grup B, neck, ya, leher, kemudian ada bahu, ya, kemudian terang adalah tulang punggung gitu, ya, kemudian ada leg. Nah, untuk mendapatkan angka di sini maka Anda harus memakai tabel A, ya, tabel A untuk mengisi ini. Di sini sudah Anda isi berapanya sesuai dengan analisis tadi awal, ya, kemudian Anda isi ini. Gimana caranya mengisi ini? Nah, ini kan datangnya di sini, ya. Kemudian muscle adalah kerja otot. Jadi kerja otot bisa saja dia tegang, ada definisinya. Tegang berapa, dia nilai 1, tegang lebih besar, nilai 2, dan seterusnya. Ya, force adalah external force, bukan dari internal. Ya, external force misalnya tadi Anda akan mengangkat atau membawa tas punggung, itu force-nya akan ada nilainya. Kemudian jika Anda sudah, ya, use table A, Anda akan dapat di sini, kemudian Anda jumlahkan, maka Anda dapat di C. Sebaliknya, untuk B juga tidak berbeda, neck, trunk, dan leg, ya, Anda periksa di sini dengan table B, ya, ada muscle, ada ini horse, ya. Kemudian kita akan dapati skor D, yang di atas C, di bawah D. Nah, dengan penjumlahan nilai A dan B, maka Anda dapati final score. Bukan use table C, ya. Ya. Jadi untuk mencari angka ini Anda harus menggunakan grafik C atau table C, ya. Terus gimana ininya? Nah, ini tolong di kotak-kotak aja, kosongan gitu. Nah, ya, kita lihat ini, ya, muscle, sistem kerja muscle. Jadi jika terjadi, ya, beban berulang-ulang kurang dari 4 kali tiap menit, ya, kurang dari 4 menit. Jadi Anda hitung 4 sampai 5 menit sekali, 6 menit sekali, itu tidak masuk sini. Jadi nilainya 0.
ada yang kedua adalah gerakan statis, tertahan lebih dari lama dari 1 menit ada. Ya, jadi ada gerakan yang ini menyebabkan adanya gangguan. Oke, gerakan statis tertahan lebih lama dari 1 menit. Kemudian gerakannya berulang-ulang lebih dari 4 kali setiap menit. Nah, ya kalau tadi kurang ya atau gerakannya dari 1 menit, tapi kalau ya tidak lebih, ya lebih dari 4 kali tiap menit. Nah, ini Anda bisa cek. Oke, saya lanjutkan dulu ya, nanti biar selesai baru nanti kita tanya jawab. Nah, beban atau external load atau force, nah, ini ada ininya, angka-angkanya. Nah, ini siapa yang ngisi? Ini adalah standarnya si McTerney, ya, dan sudah diakui seluruh dunia. Jadi kita manfaatkan itu apa namanya, keputusan atau susunan dari metode ini. Ya, jadi seberapa besar bahan, tidak ada tahanan atau daya beban intermiten kurang dari 2 kg. Jadi pada bagian kalian tadi, ya, upper limb, ya, ada punya beban, ya, kurang dari 2 kg, maka nilainya akan 0. Jika lebih, bagaimana nilainya? Nah, ya, lebihnya berapa? Nah, kita lihat di bawahnya. Gaya beban intermiten 2-10. Nah, kalau dia masih di bawah 10 kg, maka nilainya 1. Ya, jika beban sudut statik 2-10 kg atau beban gaya berulang-ulang 2-10 kg, maka nilainya 2. Sedangkan jika bebannya 10 kg atau lebih beban statik atau 10 kg atau lebih dan dan sebagainya, nilainya adalah 3. Ya, 3 semuanya. Bang kejut untuk tiba-tiba ada kayak ya yang menyebabkan tangan Anda loro atau terkejut karena percon. Nah, itu nilainya 3. Oke. Nah, bagaimana caranya mencari nilai? Nah, tadi ya, upper limb kan, upper arm ya. Nah, upper arm kan nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan. Kan Anda tinggal ngitung aja waktu gambarnya. Kemudian Anda harus melihat lower arm. Lower arm, ya, lower arm itu ada 3, ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, jadi misalnya upper arm Anda tadi nilainya 2, kemudian lower arm juga 2, nah dia akan 2, dia ke sini. Ya, kemudian waist posturnya berapa? Waist posturnya tangannya berapa? Apa 1 kah, 2 atau 3? Kalau dia 4, ya Anda akan melihat yang bagian ini. Kalau 3, maka ini. Ya, atau 2, ini, 1, dan demikian. Nah, bagaimana posisi atau kegiatan dari waist posture? Oke. Misalkan waist posture dari 3, kemudian tadi adalah di mana ya? Lupa juga. Ini mungkin ya. Ini, maka waist-nya mana? Ini Anda lihat, ini waist-nya ini. Ya, waist-nya. Jadi waist ya, waist. Nah, ini waist-nya di sini artinya apa? Nah, Anda bisa lihat di tabel. Ya, sehingga dari kelompok A ini Anda akan keluar angka 1, 2, 3 sampai 7. Ya, bisa saja. Ini malah 8 bisa ya. Nah, jadi diberikan, tapi hampir tidak dilaksanakan lagi. Oke. Nah, yang tabel B, ya, Anda akan melihat dari strength posture score, kemudian neck posture score. Kepala, sorry. Nah, neck posture score-nya berapa? Nah, kan tadi ya, tinggal Anda lihat posisinya, kemudian terang, jadi punggung, apakah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Nah, jika misalnya terangnya adalah 3,
kemudian neck position score-nya adalah 3. Nah, ini lihat sini. Ya, ini nilainya 4. Kalau ya leg-nya berharga 1. Kalau leg-nya 1 di atas, maka dia harganya 2. Jadi nilai bagian A berapa, bagian B berapa. Nah, bagian A, bagian B sudah tahu, maka kita akan masuk ke sini. Dan bagian A dan bagian B, bagian A kalau nggak salah adalah C ya, C, kira C, kemudian yang D diwakili oleh D ya. Oke, ini C ya. Nah, tadi berapa angkanya? Misalnya angkanya 4, kemudian dari neck angkanya adalah 4 dan 3, nah maka dia akan begini. Sehingga nilai akhir dari asesmen lapangan itu atau ulangnya adalah 4 atau seterusnya yang lainnya ya. Jadi ini adalah kunci terakhirnya. Oke. Nah, pengertian angka-angka itu tadi sudah saya sampaikan ya. Sekarang lebih detail. 1 sampai 2 adalah acceptable, desainnya bagus ya. Desain apa ya? Desain produk yang berhubungan dengan atau kontak dengan manusia. Sedangkan jika 3 dan 4, maka further investigation perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Kira-kira gimana misalnya ya? Karena gambarnya betul, tapi kira-kira di mana? Nah, itu maka akan nilainya 3 atau 4. Jika investigasi dan cek bayar, ya pasti dibutuhkan maka nilai 6. Jika 7, ya investigasi dan cek are required immediately. Jadi luar biasa. Jadi harus dilakukan sesegera mungkin. Ya. Jadi 1, 2 acceptable, 3, 4 itu masih oke, kita masih sebut masih dia cukup, ya. Tapi perlu dilakukan analisis. 5, 6 harus diganti, 7 sangat harus diganti. Oke, ya demikian itunya cerita saya. Nah, kita akan gambar ya. Nah, nanti aplikasinya seperti ini ya. Saya chat lagi. Oke. Nah, ya. Sebentar. Saya stop share dulu, barangkali sudah ada. Screenshot picture yang udah ada di sini. Oh, enggak ada, di mana dia? Oke, enggak ketemu di mana deh. Oke deh. Kita gambar dewe aja. Oke, saya gambar ya. Nah, ya, Anda sekarang ikut kuliah saya gambar kalian. Ya, elek-elekan. Ya katalah, kalau salah gambarnya mohon maaf ya, gambar ya ganteng lah gitu. Ya. Nah, Anda ikut kuliah, kemudian ini tangannya ke sini, kemudian tas meja ya. Oke, ini badan kalian. Oke, gitu. Ya, yang ke bawah sudah saya gambar
ya. Nah, kemudian mata, oke, ya. Nah, mudah-mudahan tidak ini. Nah, ini kemudian saya gambar agak, oh sorry, kurang bagus. Anda tangannya ini laptop ya, ini meja ya wes sekarang. Oke, ada keyboardnya dan sebagainya ya. Katakanlah ini ya, tangannya seperti apa ya, diatur aja. Satu lagi, oh sorry, satu lagi sama ya, pasti sama. Ya, mudah-mudahan ini ya, gambarnya tidak terlalu bagus, tidak apa ya. Oke, ya. Nah, saya akan berikan ini tempat duduknya, kursi kalian, gitu ya. Ini kursi nggak saya gambar lagi, ya. Tuh, nah, Anda posisi seperti ini, ya. Nah, kalau kita lihat, ini kepala Anda, ya, di leher, ditarik gitu. Ya, mungkin sudutnya nanti akan ketemu. Saya tarik sini aja, ya. Ini anggap adalah yang ini ya. Nah, ini nanti sudutnya dan sebagainya, ya. Kemudian nanti ini sudutnya ini berapa, ya. Oke, tangan dan seterusnya ya. Nah, oke. Nah, coba sekarang ya, Anda boleh lihat gambar ini, bisa screenshot, kemudian evaluasi berapa nilai rula ya. Nanti Anda asumsikan sini bagaimana tangannya ya, ini screen ya. Ini kuliahnya rula ya. Jadi rula Anda di rumah, di atas meja ininya, laptopnya ya, mejanya ini gitu ya. Kemudian nah Anda lihat ini ya, sedang ngetik atau sedang otak-atik apa gitu ya. Ya, silakan berapa nilai rulanya sesuai dengan yang tadi ya. Dan di sini silakan apakah lagnya Anda anggap tertumbuh bagus atau yang satu naik atau mana, Anda silakan ya. Silakan kurang lebih 10 menit ya untuk menghitung. Ya. Ada pertanyaan? Ya, sudutnya nanti berapa, ini berapa Pak? Nah, silakan Anda perkirakan ya, jika Anda perkirakan itu masuk dia 1 dan sebagainya ya. Jadi ini kebetulan anggap tangan kanan dan tangan kiri sama-sama ininya ya, sama-sama megangnya. Ini kayak saya ini sekarang ya, megang dua-duanya lagi ngetik ya. Baik jari kiri dan jari kanan, tangan dari kanan itu menulis dua-duanya. Kemudian sedang mengetik. Kemudian ini posisi ininya, laptop Anda adalah ini laptop ya. Oke. Oh, laptop, sorry. Gitu ya. Oke, ini meja. Oke, gitu ya. Nah, ini ada tangan Anda bagaimana posisinya, silakan. Oke, silakan dinilai. Nanti habis ini 2 orang presentasi. Ya.
eh, berapa nilai Rula yang Anda dapati, ya. Bisa melihat itu apa namanya PowerPoint yang tadi. Kalau Anda sudah punya buku juga bisa melihat bukunya, ya. Silakan, ya. Jadi nanti Pak nilainya ini karena begini. Nah, itu nanti silakan, ya. Anda juga boleh download apa namanya tabelnya McAtemy untuk mengisi ini. Ada lebih praktis juga ada, ya. Oke. Saya persilakan, ya. Anda screenshot dulu atau Anda foto dulu, kemudian Anda hitung. Silakan, ya. Saya cas ini habis baterainya.
Gimana? Sudah ada yang bisa? Halo, sudah ada yang bisa hitung? Sebentar Pak. Belum. Dikira-kira aja dulu ya, jadi jangan ini. Ya, nanti kalau ngukur yang sebenarnya kan Bang Dik pakai itu, pakai gonio set namanya. Jadi kalau kalian mengukur rulanya seseorang, nanti ada ininya, asesmennya. Jadi pakai gonio set. Jadi diukur orangnya duduk seperti apa. Gitu. Nah, sekarang dikira-kira aja dengan kira-kira sudutnya sekian, posisi sekian, maka nilainya sekian. Itu aja tuh. Yang penting latihan mengaplikasikan. Belum latihan mengukurnya ya. Nah, di lab ada gonio setnya. Saya sudah dapat Pak. Oke, silakan. Saya izin share ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Ya, langsung saja. Ya, yang lainnya juga ini. Maksud yang lainnya tidak bisa ngitung. Share screen. Sudah terlihat Pak? Sudah. Ya, jadi kalau menurut perkiraan saya, yang pertama di wrist posturnya dia upper armnya nilainya 3 karena menurut saya ini sudutnya sudah lebih dari 45 derajat dari terangnya. Oke. Terus untuk lower armnya ini 1 karena ini sudutnya kurang dari 60 derajat, jadi saya kasih nilai 1. Wristnya 1 karena dia armnya lurus sama tangannya karena posisi mengetik laptop ya Pak, jadi kan pergelangannya lurus. Terus untuk muscle-nya 0 karena tidak ada gerakan yang berulang-ulang, force-nya juga 0 karena dia tidak menahan beban apa-apa. Jadi wrist posturnya di sini menurut tabel dapatnya 3 Pak. Bisa dibener-benerin nggak, Dek? Itu kamu pakai apa? Oh ya sebentar Pak, saya kasih. Dikasih tanda supaya teman lainnya ini. Ya. Nah, jadi itu. Kemudian dari upper armnya mana? Berapa armnya? 3 berarti ya? Iya Pak, 3 Pak. Oke. Terus untuk yang terang posternya dia saya kira-kira necknya 2 karena ini sudutnya sudah lebih dari 10 derajat, jadi sekitar 10 sampai 20 derajat. Terangnya 1 karena dia duduknya tegak, terus ditopang sama kursi. Ya. Legnya ini saya asumsi saya sendiri Pak, karena legnya nggak ada. Saya kalau di meja saya ada sandaran kakinya, jadi 1. Ya. Oke. Muscle-nya 0, force-nya juga 0. Jadi di sini terang posternya skornya 2. Sebentar Pak, saya kasih lingkaran. Ya, kasih lagi.
Oh ini Ctrl C. Ini nilainya 2. 2 ya. Terus Nah, jadi ini gambar sebentar Pak. Gambarnya ini terang. salah Pak, ini. Salah ininya. Iya, Pak. Salah tabelnya. Tabel yang panjang. Tadi. Nah, ini. Itu dah. Taruh di atas saja, enggak apa-apa. Di atas saja, deh. Ditutup. Oke. Ada di bawah, ya, boleh. Nah, itu Pak, nilainya 2 dapatnya. Oke. Terus jadi untuk total skornya dari skor yang upper limb-nya 3, terus yang skor terangnya 2, jadi dapatnya 3. Jadi kalau di 3 itu further investigation and change may be required. Ya. Oke, saya kira sudah bagus. Barangkali yang lainnya ada punya pendapat yang lain yang menghitung tentu saja, dihitung ya, jangan ini yang di ini ya. Jadi masing-masing punya alasan tertentu karena posisinya atau angka atau sudut yang dilihat ya atau diperkirakan. Yang lainnya gimana, Dek? kok menengahi yang lainnya gimana? Jangan tidak bisa ngitung. Iya, tapi kurang lebih sama kan, kurangnya berapa, lebihnya berapa. Nggak apa-apa, ya paling nggak ada 2 orang yang menjelaskan sehingga yang lainnya betul-betul paham, itu maksud saya. Ya nggak apa-apa, makanya nanti kan itu kan masing-masing punya ini. Nanti kita lihat sama-sama. Tapi kalau tadi rasanya sudah betul ya, tidak ada ini. Mulai dari terangnya, kemudian wish-nya, kemudian terangnya, Schillinger menyebut dengan sudut itu ya, perkiraan sudutnya sekian, saya kira sudah betul. Nah, kalau ada pertanyaan ini silakan, kalau tidak ada kita cek di Jeffrey ya. Jangan sampai takut kalian salah di sini ya. Kalau salah di sini tidak apa-apa, daripada nanti salah berikutnya. Saya izin stop share ya Pak. Sebentar, ada yang tanyakan ini? Barangkali ada yang tanyakan? Ya. Bisa di foto. Angka-angka saja. Oke, kalau gitu ini aja. Yang mana? Yang berbeda mana? Itu biar nggak di stop share dulu. Yang mana berbeda? Yang terangnya? Dengan bawah berarti di terang. Di wish-nya ya. Oke. Ya silakan Jeffrey. Pakai ini enggak apa-apa. Kan sama aja. Tinggal kamu bicara aja. Dibedain di mana? Oh, lower arm 2. Alasannya apa? Barangkali alasannya. Kalau alasannya betul kan enggak apa-apa. Apakah karena sudutnya? Oh, mungkin ngitungnya ya. Ngitungnya salah atau gimana? Ngitungnya salah mungkin ya. Iya, kan dilihat dari ininya ke kelurusannya. Oke, coba stop share ini. Biar sekalian yang benar di mana ya. Ini kita
Sebentar. Ini Jeffrey ya. Jadi ini ya, yang ini ya. Kalau dia 6, ini sudutnya sampai 100, dari 60 sampai ini 1. Gitu Jeffrey ya. Udah lihat ya? Ya mungkin kamu ininya, nggak tahu ngitungnya nih. Ini ngitungnya kan dari ini, dari ininya, apa ya, kalau ke bawah gerakannya ya, ini 100 plus ke sana, ini 2. Tapi enggak apa-apa, karena kan tergantung ini. Kalau memang kamu mau anggap ini ya, kan ini dia ya, sudut ininya. Nah kalau tadi si Lingard berapa tadi? Di bawah 100. 100 ya. Kalau ini lebih ya. Lebih kan. Jadi ini 60 ya, ini 60 kemudian ini 100. Antara ini ya, kalau dia pas 100 mana masuk 2 apa 1. Kita cenderung mengambil yang lebih besar. Ya, diputuskan lebih besar karena apa? Karena supaya kita hati-hati gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau selisih 1 mungkin nanti hasil akhirnya enggak akan beda. Hasil akhirnya berapa, Jeffrey? Iya sama 3 kan, ya karena dia selisihnya tidak banyak di sini. Ya kamu ambil misalkan 101, 102 itu, jadi dia tidak berefek banyak, ya karena antara 1 dan 2 ini biasanya nggak banyak. Tapi kalau 1 dengan 3 itu efek ke belakangnya besar, ya. Tapi kalau dia 1 dan 2 itu ini kan juga range ya, range angka itu dari ini kan 60 sampai 100, kemudian ini 100 plus gitu ya. jadi plus 1 kan ya mirip nih. Jadi makanya oleh karena itu maka di akhir nilainya bisa sama, enggak masalah ya. Jadi karena analisanya memang menganggap sudutnya lebih besar, bukan salah itu ya. Jadi kamu anggap lebih besar ya, kecuali memang sudah digambar tapi ngitungnya salah, nah itu lain lagi. Ya, tapi kalau kita gambar dan memang lebih besar daripada 100, maka dia 2 memang. Hanya saja efek di belakangnya tidak ini ya. Nah, kita coba bisa lihat, jadi analisanya di sini. Di sini ya. Loh, kok mati dia? Nah, ini dia ya. Nah, coba kalian lihat ini ya, ini kan angka ini ya sama semua ya, walaupun misalnya ini 3 ya, dengan ini 4 semua ya. Nah, ini 2 akan mengefeknya enggak terlalu banyak. Nah, kenapa bisa sama? Karena memang efek satu posisi sedikit lebih itu tidak berbeda efek akhirnya ya. Jadi misalnya ini 5 ya, 5 kemudian ini 2, ini kan 4 ya. Ini 5 dengan 3 4 ya. Jadi ini ketiga-tiganya 4 ya. Artinya apa? Posisi dari ini width itu ya. Jadi tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap nilai ini. Ya. Jadi yang banyak berpengaruhnya memang adalah neck dan terang. Nah, kalau kita lihat ya. Jadi misalnya ini ya. Nah, saya ambil misalnya ini sama. Ini 3 ya. Kemudian ini saya naikkan 1, ini sudah 4 ini ya. Nah, jadi sangat berpengaruh adalah ini yang atas ya. Artinya apa? Bahwa risiko cedera itu memang paling berat adalah di neck dan di di punggung. Jadi manusia itu memang banyak sakit ininya, cederanya itu banyak di leher dan di punggung. Kalau sini tangan mungkin sudah biasa bergerak, makanya dia bisa membuat angka-angka ini karena berdasarkan eksperimen
yang menunjukkan bahwa dalam menghitung risiko ya cedera itu atau efek dari cedera itu banyak datang dari neck dan trunk. Oleh karena itu maka Anda bisa lihat nanti ya perbedaan Anda nanti pada saat Anda nge-game, kemudian main HP ya, itu yang paling pegel di mana? Nah itu kemungkinan besar adalah ya. Nah, jadi tangan Anda sudah biasa ini ya, terbiasa mungkin dari ini yang jarang kan yang aku kan sebenarnya ini ya. Nah, kalau tangan mungkin dia banyak bergerak jadi dia tidak ini. Jadi cederanya kemungkinan kecil. Efeknya ya, Jeffrey. Oke. Kemudian saya ini saya top share. Saya berikan kalian ini PR di rumah ya, iseng-iseng gitu. Saya tunjukkan dulu. Kita masih punya waktu lagi dikit ya. Saya carikan. Sebentar, saya stop share dulu. Banyak buka semua. Apa ya? Saya Oke, sudah lihat semua? Halo, Dek. Sudah. Ya, ya ini mudah-mudahan menarik ya. Dinikmati saja, jangan ini. Coba lihat ini, ya. Ibunya tidak diikutkan dalam gambar ini, jadi Anda bisa membandingkan, ya, katakanlah si Abed dengan si Nina, dengan si Tezi, dengan si ini laki-laki, ya, John, kemudian ini si Emilia gitu ya misalnya. Nah ini semua anak ini main HP, ya termasuk ibunya, ibunya tidak ini, ya. Ini bukan contoh, semua contoh gitu ya. Ini ingin menunjukkan saja. Nah silakan, nanti saya kirim ke grup, ya. Jadi nanti satu orang ya yang nomor ganjil akan mengukur atau menghitung rulanya yang ganjil ya. Ini ya dari ini aja dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ibu tidak ikut hitung ya. Nomor ganjil dari kiri 1, 3 ya. 1, 3, 5 ya. Nah, kemudian yang nomor genap, kalian nomor genap harus menghitung rulanya nomor 2 dan nomor 4 ditambah 3, jadi tetap semuanya 3 ya. Nah, jadi ini saya share, minggu depan kita coba bahas ya satu-satu ya. Jadi nomor ganjil laki-laki nomor ganjil 1, 3, 5 ya, nomor satunya laki ya. Kemudian yang nomor genap 2, 4 dan 3 ya. Nah, Anda bisa lihat ini HP-nya juga berbeda-beda ya. Ini matanya melotot, ini santai, tapi nggak senyum. Ini kayaknya meringis, kemudian ini serius, kemudian ini santai, ya. Oke. Jadi nanti Anda silakan ngitung. Anggap berdirinya tegak. Artinya leg-nya semua satu gitu ya. Atau nanti Anda, karena dia berdiri mungkin tegak gitu ya. Jadi leg-nya semua satu, ya. Oke. Ada pertanyaan tentang ini? Jadi gimana nanti Anda mengaplikasikan di alat Anda minggu depan sekalian ini kita latihan santai-santai, bukan minggu depan ya, hari Rabu ya.
Nah, gitu, santai kita nanti aplikasikan Rula ini di produk kalian. Demikian, adik-adik, barangkali ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Soal penilaian postur Pak, di produk yang saya kembangkan itu kan di salah satu konsepnya itu kemungkinan bisa ditarik sama bisa didorong. Itu nanti penilaiannya itu dibuatkan 2 atau gimana Pak? Oh, untuk tugas kamu ya? Ya, Pak. Nanti tugasnya kamu nanti hari Rebo kita bahas ya, setelah kita belajar ini jadi paham betul nanti ini baru kita implementasikan ke produk kalian ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya. Sekarang belum, nikmati dulu ini ya, maka saya sebut ini menarik. Saya punya gambar ibu dengan anak-anak ya, katakanlah ibu guru ya, semua kuliah Zoom tapi yang satu kadang nge-game. Nah, ya posisinya berbeda-beda dan Anda bisa menghitung ya. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada saya kira sudah cukup ya. Ini sudah hampir jam 11 dan saya akhiri kuliah ini ya. Sebentar lagi saya share ke grup gambarnya, kemudian saya stop share dulu ya, kemudian kita bahas hari Rebo ya. Nah, jadi ingat, walaupun kalian tidak aktif hari ini bahasanya, tolong ingat teman-teman yang lainnya yang tidak ini diberi tugas juga supaya hari Rebo tidak ada pertanyaan, Pak saya hari Jumat nggak ikut Pak, terus ini gimana? Nah ini jangan sampai sudah nggak ikut hari Jumat kemudian nanti hari Rebo tidak mengerjakan apa-apa ya. Jadi saya kira itu. Barangkali ada lagi pertanyaan? Ini sudah tinggal 1 menit. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan hari ini dan sudah saya absenkan kalian. Jadi semua masuk. Saya tidak melihat ini siapa yang masuk, ini semua saya masuk ya, karena ini adalah kuliah tambahan dan ya tadi daripada isi presensi dan sebagainya lagi, saya langsung aja isi untuk kebutuhan presensi kalian ya. Demikian, sampai ketemu hari Rebo ya, siang apa? Pagi ya, jam 10 ya. Nah, oke. Selamat puasa bagi yang puasa, dan tentu saja selamat berakhir pekan untuk kita semua ya. Selamat siang ya. Saya Nif ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.